Selamat malam Bapak Ibu. Saat ini yang lagi tren di gereja-gereja Kristen itu adalah orang berlomba-lomba untuk melayani. Jemaat mereka berlomba-lomba bersemangat untuk melayani di gereja. Kebanyakan secara umum mereka memilih untuk melayani di mimbar. Karena apa? Pelayanan di mimbar itu kelihatan pelayanan yang paling dilihat orang, paling bisa dibanggakan, Bapak ya. Lah, tetapi sayangnya dari sekian banyak pelayan yang tampil di mimbar, saat ini juga mereka melenceng jauh dari kebenaran firman Tuhan. Dalam arti seperti ini, ketika seseorang naik mimbar, maka yang harus dijadikan pedoman, yang harus keluar dari bibirnya, yang harus disampaikannya itu adalah firman Tuhan. Itu harus firman Tuhan. Tetapi kebanyakan saat ini orang-orang ketika dia berdiri di mimbar, dia menyampaikan pendapat pribadinya. Kebanyakan orang ketika dia berdiri di mimbar, dia tidak lagi menyampaikan firman Tuhan. Dia berusaha untuk menyampaikan ide-ide pribadinya. Contohnya, ketika dia mendukung seorang tokoh politik, dia akan mengkampanyekan tokoh politik tersebut. Bukan firman Tuhan yang dikampanyekan. Ketika dia punya ide untuk sesuatu, dia tidak menafsirkan firman Tuhan dengan benar, tetapi dia mencari-cari ayat dalam firman untuk mendukung pendapatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahkan yang paling berbahaya adalah ketika seseorang, tanda petik, pendeta naik, dia tidak memakai mimbar itu untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi malah memakai mimbar, forum mimbar itu untuk menyampaikan unek-unek pribadinya, untuk menyindir rekan-rekan pendeta, untuk menyindir majelis, untuk menyindir jemaat. Dan itu saat ini menjadi hal yang seolah-olah biasa bagi orang Kristen. Padahal, sekali lagi saya tekankan, mimbar itu suci. Mimbar itu milik Allah. Dan hanya nama Tuhan, nama Yesus Kristus yang layak diberitakan di atas mimbar. Hanya Yesus Kristus satu-satunya nama yang harus diberitakan di atas mimbar. Itu untuk menjaga kesucian mimbar. Tidak boleh ada kampanye di atas mimbar. Tidak boleh ada saling sindir di atas mimbar. Tidak boleh ada pendapat pribadi di atas mimbar dan kemudian comot ayat Alkitab sana sini hanya untuk mendukung pikiran pribadinya, hanya untuk mendukung ide-ide pribadinya. Itu kebiasaan yang salah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam Lukas pasal 12 ayat 48 bagian B yang mengatakan seperti ini, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, ketika kita naik di atas mimbar, ketika kita naik mimbar untuk dipercaya memberitakan firman Tuhan, harusnya itu merupakan satu tanggung jawab besar dari Tuhan. Kita dipercaya, maka kita akan lebih banyak lagi dituntut daripada orang-orang yang kepadanya tidak dipercayakan pelayanan mimbar. Tetapi seringkali kita menyepelekan hal ini. Seringkali ketika kita naik mimbar, kita tidak menjaga kekudusan mimbar. Terlebih lagi kita tidak menjaga kekudusan diri kita. Otak kita dipenuhi ide-ide untuk menjatuhkan orang lain, ide-ide untuk membuat orang lain jatuh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, harusnya orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Kristus sadar akan hal ini. Ketika mereka naik mimbar, hanya nama Kristus yang layak diberitakan, diagungkan, dimuliakan. Hanya berita salib Kristus yang seharusnya dikumandangkan oleh orang-orang yang naik mimbar. Berita karya penyelamatan Kristus bagi mereka, orang-orang yang percaya,
orang-orang yang menerima anugerah keselamatan darinya, itulah yang harus diberitakan. Bukan mimbar untuk menyindir rekan sesama pendeta, bukan mimbar untuk menyampaikan ide-ide pribadinya yang bertentangan dengan firman Tuhan, bukan mimbar untuk saling memecah belah umat dalam tahun-tahun politik. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun-tahun politik, Bapak Ibu. Pemilihan presiden, pemilihan wakil rakyat, anggota legislatif, anggota DPD. Seyogyanya, seharusnya kita sebagai orang Kristen bisa memilih sesuai hati nuraninya. Yang benar, jauh dari money politik, jauh dari pencemaran mimbar. Kalau sampai kita mencemari mimbar, di manakah nama Tuhan akan kita beritakan? Di mana nama Tuhan akan kita karyakan? Karya Tuhan itu sulit untuk kita beritakan di atas mimbar apabila hati kita dipenuhi dengan berbagai macam ide-ide atau mungkin kecurangan atau mungkin pikiran-pikiran yang di luar Kristus. Mari kita semua yang saat ini menyandang nama Kristus, kita yang merupakan surat Kristus yang terbuka, kita mau berusaha untuk membersihkan, menyucikan mimbar. Terlebih lagi kita menyucikan diri dan pikiran kita, hati dan pikiran kita, untuk hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang kita beritakan. Bukan ide kita, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk mengkampanyekan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Saya tidak akan terlalu bertele-tele mengenai hal ini, Bapak Ibu, karena saya yakin orang-orang Kristen saat ini sudah dewasa. 2000 tahun masa pertumbuhan orang Kristen itu bukan masa yang singkat. Itu masa yang cukup lama bagi orang-orang Kristen untuk belajar bagaimana mereka harus hidup di dunia, bagaimana mereka harus hidup dengan sesamanya, bagaimana mereka bersikap untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Roh Kudus yang berbicara, yang akan melanjutkan perkataan saya, membimbing Bapak Ibu dan Saudara sekalian semakin dekat, semakin melekat kepada Kristus. Karena memang itu yang dikehendaki Allah bagi kehidupan kita. Shalom, selamat sejahtera, selamat malam. Kiranya kita diberkati Tuhan dengan berkat kesuksesan yang melimpah sepanjang tahun ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Amin firman Tuhan.